بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Pertemuan pertama ini insyaallah kita akan membahas tentang kata-kata dalam bahasa Arab. Kata-kata dalam bahasa Arab, jika kita membaca sebuah kitab yang berbahasa Arab, kata-katanya yang terdapat dalam kitab tersebut hanya terbagi menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama adalah ismun, yang artinya adalah kata benda. Kemudian yang kedua adalah fi'lun, yang artinya adalah kata kerja. Dan yang ketiganya adalah harfun, yaitu huruf. Yang pertama kita akan bahas adalah ismun, kata benda. Isim ialah kata benda. Contohnya seperti baitun, rumah, yang merupakan nama benda ya. Yang pertama adalah seperti baitun, rumah. Kemudian asadun, nama binatang, singa. Kemudian warudatun, nama tumbuhan, yaitu bunga mawar. Dan yang lainnya. Banyak sekali kata benda yang terdapat dalam bahasa Arab. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita sebagai orang asing yang tidak mengetahui arti kosakata bahasa Arab? Maka jawabannya adalah para ulama telah memberikan tanda atau ciri yang membantu seorang pemula agar bisa mengidentifikasi kata-kata dalam bahasa Arab. Apakah itu isim atau bukan? Tanda-tanda itu atau ciri-ciri isim itu adalah, yang pertama, adanya tanwin di akhir kata tersebut. Yang kedua adalah adanya al atau alif lam di awal kata tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya kasrah di akhir kata tersebut. Kita bahas yang pertama. Ciri isim yang pertama adalah adanya tanwin di akhir kata. Tanwin ada 3 macam. Yang pertama adalah tanwin dhammah, yang kita tahu lambangnya seperti ini. Kemudian ada tanwin kasrah dan tanwin fathah. Kata yang ada tanwin di akhir kata, contohnya adalah kata masjidun. Di sini ada tanwin di akhir katanya. Maka kita bisa katakan bahwasannya masjid ini adalah isim, karena terdapat tanwin, yaitu tanwin dhammah. Kemudian baitin, yang artinya rumah, kita juga bisa katakan dia adalah isim, karena terdapat tanwin di akhirnya, yaitu tanwin kasrah, atau yang kata lain dia adalah kasrotain. Kemudian baqarah juga
kita bisa katakan dia adalah isim karena terdapat tanwin di akhirnya, yaitu tanwin fathah atau dengan kata lain fathatain. Kemudian untuk ciri kedua adanya al atau alif lam di awal kata. Contohnya adalah at-tajir. Ini adalah isim karena terdapat al atau alif lam di awalnya. Kemudian al-mudarris ini juga adalah isim karena terdapat al di awal kata tersebut. Kemudian al-maktabu ini juga adalah isim karena terdapat al di awal kata ini. Kemudian ciri yang ketiga dan yang terakhir adalah adanya kasrah di akhir kata. Kita lihat kata as-sarir. Sarir di sini adalah isim. Kenapa? Karena terdapat kasrah di akhirnya. Dan kata qalam ini juga kita bisa katakan dia adalah isim karena terdapat kasrah di akhirnya. Kemudian kata atin juga kita bisa katakan dia adalah isim karena terdapat kasrah di akhirnya. Ini adalah 3 ciri isim. Yang pertama kita tadi telah sebutkan adalah adanya tanwin, baik tanwin kasrah, tanwin dhammah, tanwin fathah. Kemudian adanya al atau alif lam di awal kata. Kemudian yang terakhir di sini adalah adanya kasrah di akhir kata tersebut. Contoh pertama, menentukan isim dan cirinya dalam kalimat. Di sini ada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Fatihah kita bisa mengidentifikasi setiap kata dalam ayat ini. Caranya, alhamdu dia adalah isim karena terdapat alif lam. Kemudian Allah adalah isim karena terdapat kasrah di akhirnya. Rabbi adalah isim karena terdapat kasrah di akhirnya, dan al-alamina adalah isim karena terdapat al di akhirnya. Contoh berikutnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat dalam surat Al-Ikhlas ini kita bisa identifikasi mana saja yang termasuk isim atau bukan. Caranya, waw kita tidak dapati adanya tanwin di akhirnya atau alif lam di awalnya atau kasrah, maka dia tidak kita katakan sebagai isim. Yakun pun demikian, tidak dapat kita katakan dia adalah isim karena tidak ada tanwin di akhirnya, kasrah ataupun alif lam di awalnya. Lam demikian juga, lam tidak ada tanwin di akhirnya, kasrah ataupun alif lam di awalnya, maka dia pun bukan isim. Lahu ini kita tidak dapati tanda-tanda isim yang telah kita pelajari, maka semua kata yang tidak terdapat tanda-tanda yang setelah kita pelajari
maka kita lewati, ya. Kita belum bisa pastikan dia adalah isim. Sedangkan yang sudah bisa kita pastikan dia adalah isim, kufuwan. Di sini ada tanwin di akhirnya, maka dia adalah isim. Kemudian ahadun ada tanwin di akhirnya, maka dia adalah isim. Contoh berikutnya, fahuwa fi 'ishatin radiyatin. Jelas ya? Fahuwa tidak terdapat tiga tanda yang sudah kita jelaskan. Fi juga demikian, tidak ada tanda yang sudah kita jelaskan pada isim. Adapun 'ishatin kita dapati tandanya kasrah di akhirnya serta tanwin. Kemudian radiyah juga sama, terdapat kasrah di akhirnya serta tanwin. Maka kata 'ishatin dan kata radiyatin dapat kita pastikan keduanya adalah isim. Demikian pelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari isim ini. Ikuti terus pelajarannya, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.